Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat-Nya lah kita masih sempat mengikuti hasil seminar secara online ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing dan tim penguji yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Nurmeti dengan NIM D0216037, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2016. Tentang penelitian saya yang berjudul implementasi algoritma NavBase dalam untuk memprediksi penyakit demam berdarah, studi kasus Rumah Sakit Umum Majene. Adapun latar belakang mengapa saya mengangkat judul ini, karena pertama permasalahan terkait tentang prediksi penyakit demam berdarah. Yang kedua, untuk membantu tenaga medis dalam mengetahui sejak dini penyakit DBD, maka diperlukan sebuah penerapan algoritma yang memiliki kemampuan layaknya seorang dokter dalam memprediksi penyakit demam berdarah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan algoritma NavBase untuk memprediksi penyakit DBD pada pasien di Rumah Sakit Umum Majene. Yang ketiga, batasan masalah. Ada 3 poin dalam batasan masalah. Yang pertama, data tentang penyakit DBD hanya dari Rumah Sakit Umum Majene. Yang kedua, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini hanya algoritma NavBase. Yang ketiga, hanya penyakit demam berdarah DBD yang dapat diprediksi dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan algoritma NavBase untuk memprediksi positif atau negatif DBD pada pasien di Rumah Sakit Umum Majene. Adapun manfaat penelitian terdapat 3 poin. Itu pertama, bagi pengguna atau user, penelitian yang dilakukan dapat memberikan kemudahan dalam memprediksi penyakit demam berdarah dengan akurat. Yang kedua, bagi peneliti yang dilakukan dapat menambah pengetahuan dengan kemampuan dalam memprediksi penyakit DBD dengan menggunakan algoritma NavBase. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan teknik informatika dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam penerapan algoritma NavBase. Adapun penelitian terkait yang pertama, pada tahun 2018, Pranengki dan Budi melakukan penelitian dengan judul Sistem Prediksi Penyakit Kanker Serviks menggunakan CART dan NavBase dan KNN. Yang kedua, pada tahun 2018 juga Handayana F, Rindawati, Arisawati E, dan Linda Sari LD dalam penelitiannya prediksi penyakit diabetes menggunakan NavBase dengan optimasi parameter menggunakan algoritma genetik. Pada tahun 2017, Sabriansyah M. Novia N. YN dengan Vidya dan Tisna DA dengan judul aplikasi metode NavBase dalam prediksi risiko penyakit jantung. Kemudian pada tahun 2018, Azima T. Siswa Y dan Prandoko dengan judul analisis penerapan optimasi perbandingan kinerja algoritma SHOMP5 dan NavBase berbasis particle swab optimization atau PSO untuk mendeteksi kanker payudara. Pada tahun 2019, Heru Purwanto dalam penelitiannya prediksi penyakit ginjal kronis menggunakan algoritma NavBase classifier berbasis particle swab optimization atau PSO. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini itu dokumentasi, wawancara, dan observasi awal. Selanjutnya, penyakit DBD adalah salah satu penyakit yang sulit diprediksi oleh dokter tenaga medis di Rumah Sakit Majene. Untuk menentukan penyakit DBD positif atau negatif, maka diperlukan waktu yang relatif lama karena membutuhkan serangkaian pemeriksaan. Kemudian adapun solusi yang ditawarkan yaitu dibutuhkan sebuah implementasi algoritma NavBase untuk memudahkan dalam memprediksi positif atau negatif penyakit DBD. Kemudian implementasi algoritma NavBase untuk membantu prediksi penyakit demam berdarah dengan efisien dan mudah dimengerti. Adapun bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian.
Pertama, pengumpulan data, teknik analisis, perencanaan sistem, uji penerapan algoritma NetBase, kemudian implementasi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Research and Development atau R&D. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dari 3 bulan. Kemudian tempat atau lokasi yang pada penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Adapun tahapan pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah algoritma NetBase berfungsi dengan baik dan menangani permasalahan dan prediksi positif atau negatif pada pasien. Adapun bab 4, hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data pasien Rumah Sakit Umum Majene yang diambil secara acak. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji coba pada sistem aplikasi yang dibuat dengan menggunakan algoritma NetBase, yang mana bertujuan untuk memprediksi penyakit demam berdarah di Rumah Sakit Umum Majene, di mana data training dan data testing terdiri dari beberapa atribut variabel seperti demam di atas 40 derajat Celcius, muka kemerahan, nyeri seluruh tubuh, sakit kepala, mual dan muntah, infeksi tenggorokan, sakit di sekitar bola mata. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji coba menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan implementasi algoritma NetBase ke dalam program untuk melihat hasil prediksi dari data training. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan NetBase, yang pertama menghitung jumlah kelas per tabel, kemudian menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, ketiga mengkalikan semua hasil dengan jumlah kelas yang masing-masing, yang keempat membandingkan hasil kelas positif dan negatif untuk mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya, tampilan form login, di mana tampilan form login ini merupakan langkah awal seorang admin pengguna untuk dapat mengakses atau masuk ke dalam sistem ini. Selanjutnya, tampilan menu home menunjukkan setelah pengguna berhasil untuk ke dalam sistem, maka tampilan pertama muncul adalah menu home. Pada menu ini, sistem menampilkan penjelasan mengenai tahap-tahap penggunaan sistem klasifikasi pasien demam berdarah menggunakan metode NetBase. Kemudian tampilan halaman atribut, di mana admin menginput atribut yang telah ditentukan, kemudian menginput status dari atribut apakah diketahui atau dicari. Halaman ini berfungsi untuk mengelola data atribut. Yang selanjutnya, tampilan from database, dataset, merupakan di mana admin menginput dataset dengan nilai adalah pasien kemudian selanjutnya tampilan from dataset adalah di mana admin menginput dataset dengan nilai adalah pasien di Rumah Sakit Majene dijadikan sebagai data training dalam klasifikasi pasien DBD menggunakan metode NetBase. Selanjutnya, tampilan from hitung. Untuk mengelola data perhitungan NetBase klasifikasi pasien DBD, halaman perhitungan adalah halaman untuk mengelola data testing. Setelah melakukan penginputan data testing, maka perhitungan otomatis dilakukan. Adapun pengujian yang digunakan itu yaitu pengujian black box. Pertama, login. Kita masukkan user admin dengan password admin. Hasil yang diharapkan ketika menggunakan dalam ini, admin yang memiliki akses login menginput username admin dan password admin sesuai dengan data yang ada pada database. Maka pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dengan tepat mengolah sistem. Hasil uji coba sukses. Kemudian username dengan password ketika pengguna dalam
Hal ini admin yang memiliki akses login menginput bukan username admin dan password admin tidak sesuai dengan data yang ada pada database, maka pemberitahuan bahwa salah kombinasi username dan password. Hasil uji sukses. Kedua, tampilan home. Melihat tampilan halaman utama. Sistem menampilkan penjelasan mengenai tahap-tahap penggunaan sistem mengklasifikasikan pasien demam berdarah. Sukses dengan hasil sukses. Ketiga, halaman atribut. Menambah data atribut. Ketika ditambah melalui menu, data di database bertambah sesuai dengan yang ditambah dengan hasil uji sukses. Mengedit data atribut. Ketika dihapus melalui menu, data di database terhapus sesuai dengan data yang diedit. Dengan hasil uji sukses. Menghapus data kriteria. Ketika dihapus melalui menu, database terhapus sesuai dengan yang dihapus. Sukses. Mencari data atribut. Ketika dicari melalui data tampilan sesuai dengan yang dicari. Sukses juga. Kemudian 4, menguji halaman nilai atribut. Menambah nilai atribut. Ketika ditambah melalui menu, data di database bertambah sesuai dengan yang ditambah dengan sukses. Selanjutnya, mengedit nilai atribut. Ketika dihapus melalui menu, data di database terupdate sesuai dengan yang diedit dengan hasil uji sukses. Kemudian mencari nilai atribut. Ketika dicari melalui menu, data tampilan sesuai dengan yang dicari dengan hasil uji sukses. Yang kelima, pengujian dataset. Menambah dataset. Ketika ditambah melalui menu, data di database bertambah sesuai dengan yang ditambah. Sukses. Mengedit dataset. Ketika dihapus melalui menu, data di atas database terhapus sesuai dengan yang diedit. Sukses juga. Kemudian mencari dataset. Ketika dicari melalui menu, data tampil sesuai dengan yang dicari. Sukses. Selanjutnya, ke-6, menguji from menghitung. Ketika diinput dinilai, maka otomatis menghitung. Maka hasil uji sukses juga. Pada bab 4 ada pun kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis pengujian dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penilaian mengenai implementasi algoritma database dalam memprediksi penyakit demam berdarah atau DBD di Rumah Sakit Umum Majene sebagai berikut. Pertama, algoritma database dapat digunakan memprediksi penyakit demam berdarah. Kedua, pengimplementasian metode database dalam prediksi pasien penyakit demam berdarah menggunakan program PHP telah dilakukan atau dibuat. Ketiga, ketepatan hasil prediksi terhadap hasil klasifikasian penyakit demam berdarah berdasarkan data yang didapat dari Rumah Sakit Umum Majene menggunakan program PHP dengan jumlah data testing 50 data pasien penyakit demam berdarah dan dengan tingkat akurasi 90%. Di mana tingkat akurasi diperoleh dari jumlah data yang valid dibagi dengan jumlah seluruh data testing dikali 100%. Adapun saran yang pertama, penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini. Kedua, perlu ada perbaikan tentang sistem informasi tersebut sehingga lebih mudah dan menarik menggunakan, di mana penelitian selanjutnya bisa membuat aplikasi dalam GUI yang lebih menarik. Ketiga, penelitian selanjutnya bisa menambah data pasien DBD sebanyak mungkin karena semakin banyak data yang digunakan dalam data training terhadap data testing, semakin bagus hasil dalam memprediksi. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.